Kehamilan memasuki 9 minggu. Ini kebetulan seorang ibu yang baru pertama kali datang dan dia sudah 2 kali melakukan pemeriksaan. Cuma pemeriksaan yang kali ini dia datang karena pemeriksaan terakhir tidak bisa melihat detak jantung dari si janin. Akhirnya kita melakukan pemeriksaan langsung dari USG transvaginal dan saya mencoba untuk mencari sinyal dari aktivitas detak jantung janin dengan Doppler ya. Jadi fungsi color Doppler itu bisa menampilkan warna dari aliran darah seperti di sekeliling rahim ini, tetapi pada saat kita melacak sinyal dari jantung janin tidak ada detak dan tidak ada aliran darah ya. Dan ibu-ibu kan harus tahu bahwa embrio dengan detak jantung aktif itu sudah kita bisa lihat dari 5-6 minggu. Apalagi ini menjelang 9 menuju 10 minggu. Sementara bentuk janinnya tampak bagus, normal ya, tidak ada kondisi yang kita curigai, mungkin kecacatan sejak awal ya. Kadang-kadang janin yang sejak awal cacat itu mungkin bisa terlihat ya dari suatu tampilan. Yolk sac-nya juga bagus, kantong kehamilannya bulat, bagus semua, tidak ada perdarahan juga tidak ada. Dan ini hamil pertama ya. Terus kita ukur panjang janin yang harusnya 9-10 minggu, ternyata ukurannya 8 minggu 4 hari, jadi sudah berhenti sekitar 1 minggu 1 minggu 2 hari ya, jadi 9 hari yang lalu. Janin ini tidak berkembang lagi dan tertahan masih di dalam rahim ya. Karena pada umumnya kan kalau hamil muda kita berikan penguat kehamilan ya rutin. Dan tidak ada gejala. Kalau untuk tanda-tanda mual, tidak semua ibu hamil kan ada mualnya juga. Dan mual itu kan baru masuk puncaknya lewat 10 minggu ya. Jadi sama sekali tidak ada gejala, tidak ada tanda, juga tidak ada kontraksi, tidak ada mules, tidak ada flek. Ya seperti hamil-hamil wajar normal umumnya. Dan pada saat ibu ini kontrol, sejauh tidak menemukan detak jantung, terus ibunya ke saya untuk memastikan diagnosisnya bahwa sudah terjadi keguguran ya. Jadi janinnya sudah tidak berkembang sejak 1 minggu yang lalu. Sekarang penyebab kenapa terjadi keguguran masih anak pertama ya banyak sekali yang kita belum bisa menjawab ya. Paling utama genetik dulu. Jadi apakah janin ini membawa suatu kelainan genetik kita belum tahu. Maka setiap kehamilan sekarang kita sudah bisa melakukan NIPT dan sudah sangat terjangkau ya, di bawah 2 juta itu sudah bisa untuk melakukan pemeriksaan genetik yang terjangkau seperti kelainan kromosom dasar trisomi 21, 18, 13 ya. Kelamin bayi. Jadi namanya fetal demise pada usia 9 minggu janin yang sudah tak berkembang. Kemudian ada lagi faktor-faktor infeksi yang kita tidak tahu, bisa saja menyerang ibunya pada awal kehamilan, tokso, rubella, sitomegalovirus. Sekarang juga banyak infeksi virus yang baru masuk ya, itu juga berpotensi. Keputihan, ada infeksi di mulut rahim juga bisa. Kemudian defisiensi hormon penguat juga bisa. Faktor autoimun yang menyerang bayi karena reaksi autoimun penolakan dari gen atau dari imunitas ibu juga bisa. Penyebab lain kelainan anatomi di rahim bisa juga. Miom atau apa juga, tapi ini tidak ada kondisi apapun, semuanya baik ya. Jadi kalau janinnya sudah tidak ada ya kita tidak bisa melakukan pemeriksaan genetika lagi karena biasanya DNA-nya sudah rusak. Jadi harus masih DNA yang masih saat bayi masih hidup ya.
Jadi ya setelah ini kita harus rencanakan, kita evakuasi, kita bersihkan dulu. Setelah bersih, kemudian haidnya ibu ini datang lagi, tes hamilnya kemudian sudah negatif, ya kita sudah siap untuk merencanakan kehamilan berikutnya. Tidak perlu kita tunda-tunda ya. Vitamin E, asam folat itu standar saja untuk persiapan seorang ibu yang rencana untuk hamil. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan lab penunjang tadi, seperti kita mau cek tokso, rubella, sitomegalovirus, penyakit autoimun kita cek semua gitu. Juga jangan sampai ibunya obesitas atau diabetes yang tidak ketahuan ya.